teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 dengan saya Rahma Tasya dan juga saya Salsabila Maya Putri. Jadi di era sekarang ini kita para remaja telah mengenal yang namanya teknologi. Teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat loh. Dengan adanya teknologi kita semua dapat mengerjakan semua hal dengan lebih mudah. tapi walaupun banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari adanya teknologi, ada juga beberapa dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan para remaja. Nah, kami telah mewawancarai beberapa teman kami mengenai pendapatnya tentang remaja dan teknologi. Yuk kita simak videonya. Handphone. Alat komunikasi yang saya gunakan saat ini dua device, ada handphone, gawai, atau laptop. Biasanya sih buat kalau ada tugas yang emang harus lihat handphone, saya pakai. Terus kadang saya juga pakai buat baca, karena kan mulai banyak tempat baca juga ya di HP. Kan banyak ya, kadang HP itu bisa digunain buat searching apa aja yang kita butuhin gitu kan. Kadang kan kita juga belajar juga menggunain HP, terus ada pelajaran yang beberapa kita yang nggak ngerti kan, kita juga bisa gunain HP juga kan, gitu sih. Buat cari materi tentang pelajaran bisa, terus cari berita-berita terbaru tentang saat ini aja gitu. Penting banget. Jelas, nggak pakai nanya itu sih. Kalau HP berperan penting ya saya nggak bisa plagiat, karena emang benar HP itu berperan paling penting di kita. Unsur sumbernya, komunikasi sumbernya, informasi sumbernya, entertainment, semuanya itu hampir semua di HP gitu. Oh banyak. Yang pertama, selain handphone itu kan kita sebagai pelajar bisa gunakan handphone sebagai bahan referensi ilmu atau apa gitu. Selain bisa menambah wawasan, handphone juga tuh bisa bikin mood kita tuh naik. Kayak misal main game atau di sosial media, melihat video-video lucu gitu. Jadi handphone itu bisa membantu saya dalam belajar. Jadi kan di handphone itu banyak banget ya dampak positifnya. Jadi kita misalnya kita kesusahan belajar, ada Google. Terus kita juga misalnya berkomunikasi sama teman, mau nanya itu bisa lewat handphone. Ada WhatsApp, ada Instagram. Kita juga main sosial media, ada berita-berita terkini kita bisa lihat di handphone kayak gitu. Kan jadi kita nggak bakal ketinggalan update lah kalau misal ada handphone gitu. Oh, banyak sih. Pertama, dengan adanya handphone, yang paling deket aja, yang paling realistis, saya nggak merasa begitu stres dengan kehidupan saya yang mungkin kalau tanpa handphone ini saya bakal kelihatan sulit banget untuk mencari hiburan, dimana hiburan di sosial media sekarang kan sangat mudah untuk ditemui. Lalu juga untuk belajar juga kita sangat mendapat fasilitas akses belajar yang lebih mudah, bisa dari YouTube atau dari website-website lainnya seperti Colearn atau yang lain-lainnya gitu. Biasa aja. Nggak terlalu stres sih, cuman kalau misalnya nggak ada HP, saya merasa gabut aja sebenarnya. Tengah-tengah sih sebenarnya. Tengah-tengah. Yang resah sih. Bisa sih sehari tanpa HP, karena saya juga bisa ngelakuin banyak aktivitas selain menggunakan handphone. Yes, jelas. Karena kalau gak ada HP itu berarti bukan gak ada hidup ya. Maksudnya gak ada sebuah informasi yang paling penting, sebuah informasi atau nggak kepastian dari teman atau dari medsos atau apapun itu kan kita semua tahu dunia luar, apalagi dunia luar Indonesia pun itu kan kita banyakkan dari medsos, dari Google, apalagi belajar kebanyakan saya juga bergantung dengan website ataupun YouTube gitu. Pasti begitu resah pasti banget. Ya merasa ketergantungan. Aku nggak tergantung. Saya ngerasa enggak sih. Sebenarnya iya, karena saya juga waktu itu sering begadang juga sih gara-gara HP. Terus apa-apa juga butuh HP sih sekarang. Saya sendiri merasa tidak ada feeling yang saya harus stop main handphone saat ini, enggak, karena
dalam diri saya sendiri, otomatis kalau misalkan saya rasa ini sudah cukup, maka saya akan berhenti. Jadi tidak ada paksaan atau tidak ada sesuatu hal yang harus dipaksakan kalau aduh udah deh main handphonenya udah dulu, itu enggak. Jadi memang sudah dari sananya sudah merasa, kalau sudah merasa cukup dan cukup, sudah berhenti. Ketergantungan sih itu aja. Ini tidurnya selalu malam, terus juga jadi sedikit malas. Semacam hoax gitu apa banyak, kayak mata jadi minus atau kurang tidurnya tidak teratur. Banyak. Dampak negatifnya ya, kita tuh jadi sering malas gak sih? Soalnya apa-apa tuh jadinya kita nyepelein gitu tuh. Kadang walaupun udah dibatasin juga suka lupa waktu sih. Apalagi kalau merasa capek, biasanya juga larinya ke handphone. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya, karena kita juga hidup di era digital. Cuma emang kita harus lebih kita harus bisa mengimbangi dengan keadaan sosialnya. Jadi kita harus bisa beradaptasi secara sosialnya juga. Lihat dari hasil wawancara tadi, rata-rata semua siswa yang kami wawancarai menggunakan handphone sebagai alat komunikasi utamanya loh. Mereka menggunakan handphone untuk beberapa keperluan, di antaranya 16,7% untuk komunikasi, 8,3% untuk hiburan, 41,7% untuk belajar, dan juga 33,3% untuk mencari informasi. 25% dari 12 orang merasa resah, 66,7% merasa tidak resah, dan sisanya berada di antara keduanya. Namun, 16,7% siswa mengalami ketergantungan terhadap handphone. Nah, teman-teman, pada zaman yang sudah modern ini, hampir semua remaja tidak bisa dipisahkan oleh pengaruh teknologi. Handphone yang mereka gunakan dimanfaatkan untuk mencari sumber informasi terkini, keperluan sehari-hari, maupun sebagai hiburan. Dalam penggunaannya, tidak sedikit remaja yang bergantung dalam menggunakan handphone. Seringkali para remaja merasa cemas atau resah ketika tidak memegang handphone dalam beberapa waktu karena sudah terlanjur aktivitas sehari-harinya bergantung pada handphone. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya membatasi penggunaan handphone yang berlebihan bisa dilakukan dengan beraktivitas di luar ruangan, berolahraga, dan juga berinteraksi sosial dengan orang lain. Hal ini juga untuk menghindari dampak negatif seperti mengganggu waktu tidur, memicu banyak penyakit, dan dapat menjadi individual yang tertutup. Itu dia teman-teman, setelah kami mewawancarai beberapa siswa mengenai teknologi bagi kehidupan mereka. Ternyata banyak juga ya dari mereka yang terkena dampak dari teknologi yang mereka gunakan, entah itu dampak negatif ataupun dampak positif. Nah, kira-kira bagaimana ya tanggapan dan solusi guru untuk para remaja yang saat ini sudah sangat berkegantungan terhadap teknologi? Yuk kita simak. Teknologi yang digunakan itu harus yang tepat guna. Kemudian teknologi yang digunakan juga bisa bermanfaat untuk kita. Contohnya kan sekarang banyak nih konten kreator juga ya. Jadi penggunaan teknologi itu untuk mengenalkan produk-produk. Misalnya untuk anak-anak ibu yang perempuan cantik-cantik itu bisa mengenalkan tentang produk-produk skincare misalnya ya. Untuk anak laki-lakinya misalnya mengenalkan tentang olahraga. Jadi buatlah teknologi itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus dan lebih mengembangkan bakat kita. Jadi penggunaan teknologinya bukan hanya untuk kesenangan ya, tapi juga bisa meningkatkan ilmu. Kemudian juga untuk yang dampak game itu juga ada yang berdampak negatif, juga ada yang berdampak positif. Apa salahnya kalau dengan kita menyenangi main game itu gunakan sebagai gamenya perlombaannya dengan perlombaan yang lebih tingkatnya gitu, bukan tingkat teman saja tapi tingkat kelas, tingkat sekolah ya. Kalau perlu tingkat dunia, kamu bisa menjadi gamer yang hebat ya, seperti kemarin pada saat Asian Games kalau nggak salah ya, kemarin itu ada seperti itu. Jadi penggunaan teknologi tidak berdampak negatif, jadi bisa menjadi positif ya. Tadinya ada
kekeliruan tentang negatif. Jadi jangan sampai menjadikan kita untuk menyalahkan teknologi karena hal-hal yang kita tidak paham, tapi gunakan teknologi itu untuk yang berguna. Ya anak-anakku, begitu. Terima kasih. Demikian video pembahasan yang dapat kami jelaskan. Terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dalam video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah!